Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Suta Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Saya perawat yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai jam 2 siang ya Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Ibu itu menjadi tanggung jawab saya. Siapa nama Ibu? Ibu senang dipanggil siapa? Oh, nama Ibu Fitri ya. Ibu, tujuan saya kesini ingin ngobrol dengan Ibu adalah untuk membantu mencegah masalah Ibu berkaitan dengan perilaku kekerasan yang Ibu rasakan, ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Sakit ya Bu ya? Ya, cemas ya Bu. Ya, baik. Di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam dengan pukul bantal ya Bu ya. Ini pukul bantal. Nanti Ibu tinggal mengikuti instruksi yang telah saya berikan kepada Ibu. Sebelumnya saya mau tanya Bu, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu marah? Ibu merasakan apa? Atau Ibu ingin pergi, atau Ibu memecahkan sesuatu? ingin pergi. Oh, ingin pergi ya Bu ya. Terus penyebab Ibu marah itu kenapa ya Bu? Atau suami, karena saudara, atau karena teman? Karena teman. Oh, karena teman ya Bu. Baik, terus tanda-tandanya jika Ibu ingin marah itu seperti apa? Apa Ibu biasanya menyendiri, atau Ibu suka menyelesaikan masalah sendiri di dalam kamar, atau Ibu curhat? Menyendiri. Oh, Ibu menyendiri. Baik Bu, saya lakukan ya Bu ya, 30 menit ya Bu ya. Terus nanti prosedurnya Ibu mengikuti apa yang telah saya ajarkan. Ibu mau tempatnya di sini atau di mana? Sini. Oh, di sini aja. Baik Bu, kita lakukan ya Bu ya. Pertamanya Ibu tuh tarik nafas ya Bu, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Habis dikeluarkan Ibu kayak gini pukul-pukul bantal ya Bu ya. Dilakukan selama 3 kali berturut-turut ya. Ini Ibu bisa melakukannya. Ibu tarik nafas dulu, hembuskan Bu, hembuskan, pukul bantal. Oke, satu lagi Bu, tarik nafas, keluarkan, pukul bantal. Sekali lagi Bu, tarik nafas, keluarkan, pukul bantal. Baik Bu, sudah saya lakukan. Bagaimana setelah Ibu melakukan tindakan relaksasi nafas dalam dengan pukul bantal? Enakan ya Bu ya. Ya, nanti Ibu bisa melakukan ini ketika Ibu sedang marah, Ibu ingin merasa Ibu tuh sakit hati ya, daripada Ibu pergi-pergi, Ibu meluapkan sendiri saja seperti ini tindakan yang telah saya berikan. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada. Baik Bu, karena nggak ada yang ditanyakan, Ibu bisa melakukan secara mandiri ini di rumah, atau nanti di rumah sakit tanpa bantuan saya ataupun teman-teman saya. Saya besok kesini lagi ingin melakukan terapi selanjutnya ya Bu ya, yaitu pemberian obat. Nanti saya ajarkan pemberian obatnya ya Ibu. Atas waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Susan Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Saya perawat yang akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang Ibu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Ibu itu menjadi tanggung jawab saya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Oh, Fitri ya Bu ya. Baik. Bagaimana Bu, masih suka marah-marah? Oh, udah nggak cara ya Bu ya. Ya, sesuai yang saya bilang kemarin, saya kesini lagi untuk memberikan obat, cara minum ya Bu ya. Ini sewaktunya 15 menit. Ibu mau tempatnya di sini atau di mana? Sebelumnya saya boleh lihat buku kegiatan Ibu. Baik ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nanti Ibu bisa mencatat kegiatan hari ini di buku kegiatan lagi ya Bu ya. Ya. Di sini saya ada obat, yaitu saya akan menerapkan 5 benar ya Bu ya. Satu itu benar nama. Ibu bisa melihat ini ada nama Ibu Fitri ya Bu ya, benar ya. Ini nama obat, yang biasa Ibu dikasih sama perawat. Nanti Ibu bisa cek ini benar apa enggak yang biasanya Ibu minum.
Terus cara minum ini kan tablet ya Bu, bisa diminum langsung melalui mulut gitu. Nanti setiap perawat itu akan memberikan edukasi bahwa setiap obat ini mau diberikan lewat anus atau lewat infusan atau lewat mulut ya Bu, atau lewat jaringan kulit ya Bu. Terus benar waktunya biasanya setiap pagi siang malam kan ada perawat yang memberikan obat ini, obat siang diminum sesudah ataupun sebelum makan ya Bu. Nah, benar dosis mungkin udah dari perawatnya Ibu ya. Ini dosisnya khusus untuk Ibu. Nah, ini obat oranye itu obat TBC ya Bu namanya ya Bu. Kalau yang putih itu namanya THP. Terus yang merah jambu itu namanya HP ya Bu ya. Nah, saya ini akan memberikan pemberian obat ya Bu. Yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa 5 benar. Ibu itu misalnya ibu diberikan obat tulisannya 3x1, berarti ibu minum pagi, siang, dan malam. Terus diminumnya sesudah atau sebelum makan. Ibu bisa biasanya di labelnya ada tulisannya ya Bu ya, diminum sesudah atau sebelum makan. Nah, kegiatan ini bisa ibu lakukan, dicatat di buku kegiatan yang sudah saya beri ya Bu ya, catat hari nanti kegiatannya. Terus bagaimana kemarin ketika saya memberikan edukasi relaksasi nafas dalam menggunakan pukul bantal, apakah ibu melakukannya? Nah, nanti jika ibu merasakan cemas atau ingin marah ya Bu, ibu bisa melakukan itu. Sebelumnya apakah ibu sudah paham? Sudah. Jika sudah, nanti ibu bisa, kalau tidak ada kegiatan, ibu bisa lihat buku kegiatan untuk belajar lagi ya Bu ya. Apakah dia mau ditanyakan Bu? Nah, Bu, kalau tidak ada, besok saya kesini lagi untuk melakukan tindakan yang selanjutnya ya Bu ya. Nanti Ibu bisa catat lagi di buku kegiatan itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi. Kenalkan, nama saya Suster Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Saya perawat yang akan merawat ibu dari pukul 7 sampai jam 2 siang ya Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ibu itu menjadi tanggung jawab saya. Siapa nama ibu? Ibu biasa, ibu senang dipanggil siapa? Oh, Ibu Fitri ya Bu. Seperti yang telah saya berikan kemarin, saya akan datang jam 7 pagi untuk memberikan perkataan yang baik ya Bu. Terus bagaimana keadaan ibu hari ini? Sudah mendingan ya. Kemarin saya melakukan teknik relaksasi dengan pukul bantal ya Bu. Coba saya lihat kegiatannya. Oh baik, ibu selalu mencatatnya ya Bu ya. Saya mau melihat ketika ibu melakukan teknik pukul bantal. Ibu masih ingat? Coba Bu bisa dilakukan, tarik nafas, hembuskan, pukul bantal. Oh iya, ibu masih ingat. Coba Bu sekali lagi, tarik nafas, pukul bantal. Oke baik Bu, itu ya Bu ya, ini buku kegiatannya. Nanti hari ini yang kegiatan hari ini Ibu bisa catat ya di buku kegiatan. Baik Bu, saya akan berbincang-bincang 10 menit saja untuk memberikan cara Ibu menolak ajakan seseorang, ajakan perawat kalau Ibu tidak suka, dengan kata-kata yang baik, tidak dengan marah-marah ya Bu ya. Itu ada 3 cara. Yang pertama itu mengungkapkan rasa marah. Kalau ibu sedang marah itu ibu harus berperilaku dengan baik. Contohnya, saya tidak suka kamu bicara seperti itu. Nanti saya marah. Ibu bisa bilang seperti itu kepada seseorang yang membuat ibu marah. Ya, dengan seperti itu ya Bu. Gak boleh dengan kata-kata yang berolok-olok atau yang kasar ya. Terus yang kedua itu meminta dengan baik. Jika ibu pengen atau ingin memiliki atau ya semacam memintalah begitu ya Bu, ibu harus berkata saya minta, jangan diambil, nanti saya bisa marah. Jika itu barang punya ibu ya, kalau misalnya barang itu punya orang lain, ibu bisa memintanya dengan baik, tolong ambilkan ataupun jangan ya Bu. Terus yang ketiga itu menolak. Ibu bisa menolak, ibu tolong jangan paksa saya ya, ataupun dengan saya tidak suka, saya nggak mau. Ibu jangan langsung berontak, tapi bisa menolaknya dengan cara yang baik ya Bu. Tadi ada berapa cara ya Bu ya?
tiga ya Bu ya, ada 3 cara. Itu mengungkapkan rasa marah, terus yang kedua meminta dengan baik, yang ketiga menolak, tapi semua itu dengan cara baik, tidak marah ya Bu ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ya. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk melakukan terapi selanjutnya ya Bu. Besok tempatnya di sini atau di mana Bu? Oh, di sini. Oke Bu, nah Ibu sudah tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Salsabila, biasa dipanggil Kakak. Saya perawat yang akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bu ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu itu menjadi tanggung jawab saya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Nama Ibu Fitri ya Bu. Bagaimana Ibu sering marah-marah? Enggak. Oh udah enggak ya Bu ya, sudah membaik ya Bu ya. Boleh saya lihat buku kegiatannya Bu? Oh iya, Ibu selalu mencatatnya Ibu ya dan melakukannya apa tidak Bu? Oh ya, baik. Ini kegiatan terapi yang saya berikan yang terakhir ya Bu ya, yaitu kegiatan spiritual pada Ibu. Yang Ibu, saya akan memulainya itu 10 menitan ya Bu. Kita akan bercakap-cakap 10 menit. Saya akan memberikan edukasi tentang spiritual Ibu, ibadah Ibu ya Bu ya, tentang semuanya lah yang kewajiban Ibu sebagai seorang muslim. Ibu mau tempatnya di sini atau di mana? Oh, di sini saja. Ibu, yang pertama itu kegiatan ibadah Ibu. Kegiatan ibadah Ibu seperti apa ya Bu? Sholat, terus jamaah. Oh ya, terus udah gitu. Apakah Ibu selalu sholat? Ya Bu ya, sholat ya Bu ya. Terus yang kedua itu saya akan memperagakan tarik nafas. Lalu yang jadwal kegiatan pertama kan saya telah melakukan relaksasi nafas dalam menggunakan pukul pantai ya Bu ya. Nah ini karena spiritual, jadi setelah Ibu tarik nafas kan tarik pukul pantai. Kalau ini Ibu mengucapkan astagfirullahaladzim ya Bu ya. Apakah Ibu mengerti? Saya contohkan dulu ya Bu ya. Pertama tarik nafas dalam perhitungan ketiga itu kan berjalan 1, 2, 3 hembuskan. Lalu Ibu mengucap astagfirullahaladzim. Seperti itu Bu. Apakah Ibu paham? Paham. Coba ya Bu ya, tarik nafas 1, 2, 3 hembuskan. Lagi Bu, tarik nafas 1, 2, 3 hembuskan. Ucapkan. Yang terakhir ya Bu ya, tarik nafas 1, 2, 3 keluarkan. Ibu itu yaitu teknik spiritual ya Bu ya. Nanti Ibu bisa diterapkan juga Ibu benar-benar ingin marah Ibu ya, Ibu harus ibadah, Ibu harus mengucap seperti itu dengan relaksasi nafas dalam. Tujuannya itu agar Ibu bisa tenang, Ibu bisa mengingat Allah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya. Karena udah nggak ada, nanti saya berikutnya akan melakukan terapi lagi ya Bu ya. Nanti sesuai jadwal yang telah Ibu catat ya, yang kemarinnya. Nanti hari ini Ibu bisa mencatatnya lagi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit ke ruangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.